Siswa-siswa sekalian, saat ini kita akan mendengarkan materi tentang pengenalan kurikulum di masa pandemi. Materi ini akan dibawakan oleh Ibu Margaret Ellen Undap, SPD. Kepada Ibu Ellen Undap, waktu dan tempat dipersilahkan. Adik-adik, selamat siang. Selamat bertemu kembali di SMP Negeri 2 Tomohon. Sekarang kita masuk pada materi pengenalan kurikulum tahun 2013 di masa pandemi ini. Tapi sebelum kita mulaikan akan pembelajaran kita, Ibu ajak adik-adik sekalian kita minta pada Tuhan kita satu dalam permintaan doa, dan mohon adik-adik berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Adik-adik, sebelum kita mulaikan materi kita pada siang hari ini, izinkan Ibu untuk mengenalkan diri. Karena sesuai pepatah, tidak dikenal, tidak disayang. Nama Ibu adalah Ibu Margaret Ellen Undap. Ibu mengajar mata pelajaran IPA dan ditugaskan sebagai penanggung jawab kurikulum di SMP Negeri 2 Tomohon. Baiklah, kita akan mulaikan materi pada hari ini, yaitu pengenalan kurikulum K13 di masa pandemi. Pertama, kita lihat dulu tentang inspirasi pelaksanaan kebijakan pembelajaran dan penilaian pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bersama bahwa sekarang ini kita dalam masa pandemi. Pada masa ini, kita semua seluruh dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini belajar, kalau dulu kita belajar, kita datang ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, tetapi kita mengalami masa pandemi pada saat ini, sehingga kita tidak bisa datang ke sekolah. Tapi, walaupun dalam masa pandemi ini, bukan menjadi halangan bagi kita untuk belajar, tetapi masa pandemi ini lebih mendorong kita untuk tetap giat belajar. Tetapi, untuk proses pembelajarannya tidak seperti dulu. Kita mengadakan pembelajaran menggunakan kurikulum darurat. Sekarang kita lihat prinsip kebijakan pendidikan di masa COVID-19 ini. Pertama, yaitu kesehatan dan keselamatan. Jadi, apa guna kita menjadi pintar kalau kita tidak sehat dan kita tidak selamat. Jadi pemerintah menggunakan kurikulum darurat ini, yaitu prinsip yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Karena ini merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Itu menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kurikulum pada saat ini, yaitu kurikulum kondisi khusus, itu mengacu pada Kepmendikbud nomor 719/P/2020. Kurikulum kondisi khusus dalam penyederhanaannya, penjelasannya tentang kurikulum kondisi khusus ini, penyederhanaannya adalah kompetensi dasar itu disederhanakan untuk setiap mata pelajaran, sehingga itu berfokus saja pada kompetensi yang esensial atau yang penting-penting saja. Jadi tidak semua kompetensi dasar itu diajarkan, hanya kompetensi-kompetensi yang esensial atau yang penting, dan kompetensi prasyarat
untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kurikulum itu berlaku sampai akhir tahun atau tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Nah, satuan pendidikan itu dapat memilih 3 opsi pelaksanaan kurikulum, yaitu pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Yang kedua, itu menggunakan kurikulum kondisi khusus. Dan yang ketiga, itu melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Tetapi SMP Negeri 2 Tomohon, dia memilih 2. Dia memilih opsi yang kedua, yaitu menggunakan kurikulum kondisi khusus. Kemudian, tujuan pelaksanaan kurikulum kondisi khusus. Nah, apa tujuan pelaksanaan kondisi khusus? Untuk sekolah kita, tujuannya adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kemudian, ketentuan terkait kurikulum kondisi khusus. Pertama, dalam menyusun kurikulum kondisi khusus, itu satuan pendidikan, itu sekolah kita, itu dapat melakukan modifikasi atau perubahan dan inovasi KTSP disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah kita. Yang kedua, itu sekolah itu dapat melakukan modifikasi atau perubahan dan inovasi atau terobosan-terobosan yang maju dalam bentuk struktur kurikulum, yaitu khususnya beban belajar, kalender pendidikan, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar. Itu sekolah dapat membuat modifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Yang ketiga, itu kurikulum kondisi khusus itu hanya diterapkan pada kondisi khusus. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Kemudian dampak yang diharapkan. Nah, kurikulum sekarang yang kita gunakan yaitu kurikulum kondisi khusus itu akan memudahkan proses pembelajaran. Jadi memudahkan kita. Itu dampaknya itu bagi guru, bagi siswa, dan juga bagi orang tua. Nah, dampak bagi guru apa? Pertama, tersedianya kurikulum yang sederhana, yang tidak ribet, yang hanya menggunakan kompetensi yang esensial. Yang kedua, itu fleksibilitas, sehingga guru dapat menyesuaikan pembelajaran jarak jauh dengan situasi di lapangan. Jadi situasi sekarang kita tidak bisa tatap muka, jadi kita menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nanti sebentar akan dijelaskan. Kemudian ketiga, guru itu dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran. Kemudian juga guru dapat memilih KD-KD yang esensial dan kontekstual, yang penting dan yang nyata. Kemudian yang berikut adalah kesejahteraan psikososial guru itu meningkat. Kemudian dampak bagi siswa. Yang pertama, itu siswa tidak lagi dibebani tuntutan untuk menyelesaikan seluruh capaian di kurikulum. Siswa itu hanya berfokus pada pembelajaran yang esensial, yang penting dan kontekstual, dan yang nyata. Kemudian yang paling penting itu kesejahteraan psikososial siswa itu meningkat. Kemudian dampak bagi orang tua. 1. Itu mempermudah pendampingan orang tua di rumah. Jadi kalau anak-anak belajar juga di rumah, itu ada dampak positif bagi orang tua. Orang tua bisa mendampingi anak, melihat perkembangan anak. Dan kedua, dampak kesejahteraan psikososial juga pada orang tua itu meningkat. Jadi itu dampak yang diharapkan bagi kita semua.
Kemudian, pembelajaran pada kondisi khusus ini itu dilaksanakan itu menggunakan prinsip-prinsip. Jadi ada prinsip. Pertama, aktif, kedua, relasi sehat, ketiga, inklusif, dan keragaman budaya. Kemudian yang ketiga, inklusif, itu bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak meninggalkan peserta didik manapun, termasuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, yaitu disabilitas, serta mengembangkan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah keragaman budaya. Pembelajaran itu mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa. Pembelajaran pada kondisi khusus juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip, yaitu berorientasi sosial, berorientasi masa depan, sesuai kemampuan peserta didik, juga menyenangkan. Jadi berorientasi sosial itu mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan. Kemudian berorientasi pada masa depan itu mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan. Kemudian berikut sesuai kemampuan peserta didik. Jadi kurikulum itu prinsipnya adalah penguasaan kompetensi berpusat pada peserta didik untuk membangun kepercayaan dan harga diri daripada peserta didik itu. Kemudian menyenangkan. Jadi pembelajaran itu mendorong peserta didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga memotivasi diri untuk aktif, kreatif, serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuat bersama. Berikut, pembelajaran pada kondisi khusus. Pembelajaran ini itu pertama dia diawali dulu dengan asesmen diagnostik. Asesmen ini itu dilakukan secara spesifik khusus untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga itu pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi atau kemampuan dan kondisi dari peserta didik. Kemudian pendampingan belajar afirmatif bagi peserta didik yang tertinggal berdasarkan asesmen diagnostik. Jadi penilaian untuk menganalisa, mendiagnosis tentang peserta didik. Kemudian pembelajaran pada kondisi khusus ini itu dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna, dengan menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Kemudian, pembelajaran pada kondisi khusus ini, dia juga harus tetap berpedoman pada kalender pendidikan tahun pelajaran yang ditetapkan. Dalam hal ini ditetapkan oleh, kalau orang sekolah kita ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Tomohon. Kemudian lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, kemandirian, dan kesalehan sosial lainnya. Berikut, pembelajaran pada kondisi khusus itu melibatkan semua pihak, guru, orang tua, siswa, dan masyarakat atau lingkungan sekitar. Kemudian juga mengembangkan kompetensi siswa pada aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.
Nah, kemudian pembelajaran pada kondisi khusus juga itu menumbuh kembangkan karakter dan literasi. Literasi yang dimaksud adalah bahasa, numerasi, sains, media, teknologi, dan visual. Kemudian berikut kondisi khusus ini merangsang tumbuhnya 4C. 4C ini adalah critical thinking, kolaboratif, creativity, dan komunikatif. Kemudian, pembelajaran pada kondisi khusus ini wajib mempertimbangkan terjaganya keselamatan, keamanan, dan keselamatan civitas akademika, baik pada aspek fisik maupun psikologi. Jadi itu yang paling diutamakan adalah keselamatan. Kemudian pelaksanaan pembelajaran pada kondisi khusus. Pertama, pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas, dan atau tatap muka jarak jauh, baik secara daring itu artinya dalam jaringan, dan luring atau luar jaringan. Kemudian, pembelajaran itu dapat berlangsung di sekolah, rumah, dan di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Tetapi pada saat ini kita tidak bisa mengadakan pembelajaran langsung di sekolah, tetapi kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau dalam. Kemudian pembelajaran itu menekankan nilai guna aktivitas belajarnya untuk kehidupan real siswa, artinya kehidupan nyata daripada siswa, orang lain atau masyarakat sekitar, serta alam lingkungan tempat di mana kita hidup. Kemudian kita masuk pada pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas untuk kegiatan pembelajaran kita itu dapat berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual. Tapi dalam kondisi saat ini kita tidak mungkin melaksanakan kelas nyata. Jadi kita mengadakan kelas virtual. Nah, Ibu mau jelaskan, bila dalam kelas nyata itu di mana guru dan siswa bertemu tatap muka, itu pertama harus memperhatikan protokol kesehatan. Bila ruangan kelas tidak mencukupi, maka dapat dilaksanakan secara giliran, ada pagi dan siang. Seperti baru-baru yang pernah kita buat baru lewat, yaitu kita mengadakan simulasi sekolah nyata, tapi harus memperhatikan protokol kesehatan, dan sekolah kita mengadakan shift pagi dan siang. Tapi untuk sekarang tidak memungkinkan karena kondisi pandemi sekarang semakin hari semakin melonjak, dan itu sangat memprihatinkan. Jadi kita tidak bisa mengadakan kelas nyata, tapi kita mengadakan kelas virtual. Dan sekarang bila dalam kelas virtual itu, maka sekolah atau guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Jadi saat ini kita sekolah SMP Negeri 2 itu tidak bisa melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kelas nyata, tapi kita mengadakan kelas dalam bentuk virtual seperti adik-adik yang laksanakan pada saat ini. Jadi sekolah kita itu dalam kelas virtual saat ini hanya mungkin dalam satu hari hanya 2 mata pelajaran dengan durasi yang mungkin hanya 1 jam. Mengingat kita tidak mungkin satu hari menghadap dengan komputer, laptop, bisa-bisa kita sakit mata. Jadi hanya diberikan waktu 1 jam, ada istirahat, kemudian jam berikut. Jadi dalam pengaturan jam mengajar secara virtual hanya 1 kali, 1 hari itu 2 mata pelajaran dengan durasi waktu yang singkat, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita pada saat ini. Kemudian Ibu menjelaskan apakah pembelajaran jarak jauh itu.
Pembelajaran jarak jauh itu proses pembelajaran yang siswanya terpisah dari guru. Jadi jarak jauh, guru di sekolah, murid di rumah, atau guru di rumah, murid juga di rumah. Jadi tidak tatap muka, tapi saling berjauhan. Itulah yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian dalam pembelajaran jarak jauh itu menggunakan berbagai sumber belajar. Itu dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau media lain. Kemudian pembelajaran jarak jauh dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 disebut dengan belajar dari rumah yang disingkat dengan BDR. Jadi kita melaksanakan BDR atau belajar dari rumah. Sekarang kita lihat bagaimana pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau BDR itu dilaksanakan dengan PJJ. Pembelajaran jarak jauh dia dibagi dalam 2 pendekatan. Yaitu pertama itu dalam jaringan atau daring atau online. Yang kedua luar jaringan atau luring atau offline. Nah, dalam jaringan atau online itu dengan tatap muka secara virtual. Kemudian tanpa tatap muka virtual, dan itu yang disebut dengan kelas maya atau kelas tidak nyata. Kemudian pembelajaran luar jaringan atau luring atau disebut dengan offline itu bisa dengan akses televisi, radio, atau juga melalui buku atau lembar kerja, media cetak lainnya. Itu bisa. Nah, alternatif kedua ini ada alternatif model layanan pembelajaran jarak jauh yang dapat dilaksanakan adalah dominan daring atau kombinasi daring dan luring atau hanya luring, yaitu alternatif model pembelajaran jarak jauh. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian mengerti dan kalian aplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Kita satu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa.